Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang bertemakan Islam dan seni. Di dalam Islam dan seni terdapat beberapa macam seni, namun kelompok kita mengambil tema tentang Islam dan seni musik, dan juga kelompok kita mengambil ataupun mengembangkan judul dengan judul Hukum Musik Dangdut dalam Perspektif Islam. Oke. Untuk latar belakang, musik merupakan salah satu bentuk seni yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Di Indonesia, salah satu genre musik yang paling dikenal adalah musik dangdut. Musik ini berkembang dari perpaduan budaya Melayu, India, Arab, dan musik modern, sehingga menjadi sebuah identitas budaya Indonesia. Namun di kalangan umat Islam muncul berbagai pendapat mengenai hukumnya. Ada ulama yang mengharamkan musik secara umum, dan ada pula ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Karena adanya perbedaan tersebut, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang musik dangdut berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Untuk pengertian musik dangdut, secara umum, musik adalah susunan nada yang menghasilkan irama dan melodi sehingga dapat dinikmati oleh pendengarnya. Sedangkan dangdut merupakan musik khas Indonesia yang identik dengan suara gendang ataupun tabla serta dipengaruhi budaya Melayu, India, dan juga Arab. Pada awal perkembangannya zaman, dangdut banyak menyampaikan pesan moral, kehidupan di masyarakat, bahkan dakwah secara Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman, sebagian pertunjukan dangdut lebih mengedepankan hiburan, tarian, maupun penampilan panggung lainnya. Karena itu, pembahasan hukum dangdut tidak hanya melihat jenis musiknya, tetapi juga lagu dan cara penyajiannya. Nah, sini ada pendapat ulama yang mengharamkan musik. Pendapat pertama menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Oke, menarik nih. Dalil pertama berasal dari surah Luqman ayat 6 yang menyebutkan tentang lahwal hadis. Sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud menafsirkan istilah tersebut sebagai nyanyian yang dapat melakukan atau melalaikan manusia dari mengingat Allah. Selain itu, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa akan datang suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Berdasarkan dalil tersebut,
sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa alat musik sebaiknya ditinggalkan karena dapat membawa kepada kelalaian dan kemaksiatan. Namun perlu dipahami juga bahwa penafsiran terhadap dalil ini juga diperdebatkan oleh para ulama lainnya. Nah, ada juga pendapat ulama yang membolehkan seni musik. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum asal musik adalah mubah atau boleh. Dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dua budak perempuan bernyanyi di rumah Aisyah pada hari raya. Selain itu, rebana juga diperbolehkan pada acara pernikahan. Menurut kelompok ulama ini, yang menjadi ukuran bukan alat musiknya, tetapi isi lagu, tujuan, serta dampaknya. Apabila musik mengandung nasihat, tidak mengajak kepada kemaksiatan, tidak melalaikan sholat, dan tetap menjaga adab, maka hukumnya sangat diperbolehkan. Oke, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang hukum musik dangdut dalam perspektif Islam ini. Yang slide selanjutnya, pendapat ulama kontemporer. Pada masa sekarang, ulama memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hukum musik. Sebagian ulama tetap berpendapat bahwa musik lebih baik dihindari karena dikhawatirkan membawa kepada kelalaian. Namun ada pula ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhairi yang berpendapat bahwa musik dapat diperbolehkan atau dapat didengarkan selama memenuhi syarat-syarat syariat Islam. Misalnya, contohnya seperti lirik dalam musik itu baik, tidak mengandung kata-kata vulgar, tidak membuka aurat, tidak mengajak pada kemaksiatan, serta tidak membuat seseorang meninggalkan kewajiban agama, salah satunya sholat. Selanjutnya, analisis dangdut dalam perspektif Islam. Jika dikaitkan dengan musik dangdut, Islam tidak menghukumi berdasarkan nama musiknya. Jadi baik itu musik apapun genrenya, selama itu tidak mengajak kepada hal-hal yang negatif dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban umat Islam, maka itu diperbolehkan. Cara kita menilai suatu lagu itu diperbolehkan atau tidak, antara lain kita bisa melihat dari isi lagu atau lirik lagu yang disampaikan, cara penyajiannya, dan dampaknya terhadap kehidupan seorang muslim. Yang tadi disebutkan, dampaknya apakah si musik ini bisa membawa kita kepada hal yang positif atau negatif. Dangdut dapat menjadi media dakwah apabila berisi nasihat, motivasi, dan pesan moral. Namun apabila liriknya mengandung unsur pornografi, mengajak kepada minuman keras, perjudian, atau disertai tarian yang tidak sesuai dengan syariat, maka hal tersebut termasuk sesuatu yang harus dihindari, malah lebih baik ditinggalkan. Oleh karena itu, hukum musik dangdut bergantung pada konteks dan isi yang disampaikan. Yang selanjutnya, sikap seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita harus
menghormati adanya perbedaan pendapat ulama. Kita juga harus berhati-hati dalam memilih hiburan agar tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan hiburan dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, hiburan hendaknya menjadi sarana yang memberikan manfaat dan bukan menjadi penyebab kemaksiatan. Kesimpulan dari materi yang kita telah buat, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum musik dangdut dalam perspektif Islam merupakan persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharamkan alat musik berdasarkan pemahaman terhadap beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Ada pula ulama yang membolehkan musik selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kita itu harus pintar-pintar memilih mana yang bisa membawa kebaikan dan harus menjauhi atau menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari agama atau dari kewajiban Islam. Contohnya seperti tadi, baik dalam liriknya misalkan, apabila liriknya mengandung unsur-unsur pornografi atau membawa hal-hal yang negatif, maka lebih baik dihindari. Karena kita sebagai umat Islam, kita hendaknya memilih hiburan yang bermanfaat, menjaga akhlak, dan tetap mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup materi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada tambahan, rekan Tika? Oke, mungkin yang sudah dijelaskan ya, terutama nih untuk aliran musik, mungkin ini kan sangat fenomenal gitu di negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia, dan kita yang sudah tadi kita jelaskan harus bisa memilih mana musik yang baik untuk kita dengarkan dan mana juga musik yang mendekatkan kita kepada kemaksiatan atau menjauhkan kita kepada Allah. Dan mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila perkataan kita kurang hikmat, mohon ampun bila perkataan kita kurang santun. Teruslah hidup untuk berkarya atau mati dalam kegelisahan, karena sejatinya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dibenangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.